Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kaifa halukum ya ikhwah? Bikhairin insyaallah, bikhairin walhamdulillah. La'ana kita belajar ilmu nahu ya. Nahu sudah beberapa pertemuan yang kita lalui dan di situ sudah banyak yang kita jelaskan dari apa itu ilmu nahu, kemudian pokok pembahasan ilmu nahu ada 3. Kemudian kita juga kemarin baru menjelaskan itu isim, apa itu isim dan bagaimana tanda-tandanya. Itu sudah kita jelaskan dengan baik insyaallah. Dan Ustaz berharap semuanya kepada anak-anak Ustaz yang di kelas 7C untuk selalu murojaah pelajarannya ya. Jangan ditinggal-tinggalkan, jangan ditutup begitu saja. Ya, semuanya ya Ghifari, Saddam, ingat ya, Nazid, semuanya Siddiq untuk murajaah. Dan Ustaz juga ingatkan jangan lupa untuk absen di setiap malamnya ya. Ustaz buka grupnya, nah itu dimulai absen. Yang tidak absen nanti bakal kita konseling nanti ya. Yang tidak absen sudah berapa hari ini mereka tidak ada absen ya. Bagi yang sudah absen alhamdulillah sudah mengisi kehadirannya. Mudah-mudahan antum mendengarkan dengan baik. Ustaz ingatkan sekali lagi juga untuk mendengarkan dengan jujur dan baik ya. Baik dan jujur, jangan asal dengar dan jangan berbohong ya. Kalau antum berbohong, antum sudah banyak yang antum bohongi di sini ya. 1, Allah antum bohongi. 2, orang tua antum bohongi. 3, ustaz antum bohongi juga, guru-guru antum ya. Kalau antum nekat berbuat bohong, berdusta ya, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita ya. Tanamkan pada diri kita itu. Walaupun yang mengisi itu antum, ya Ustaz berharap orang tua yang mengisi. Tetapi kalau orang tuanya sibuk, antum mengisi dengan jujur. Ya, mengisi dengan jujur, jangan berbohong ya. Jangan berbohong, berdusta atau cuman mendengarkan sedikit saja habis itu sudah dimatikan, tidak. Dengarkan sampai selesai. Ya. Pelan-pelan, mahlan, step by step, ya pelan-pelan. Satu demi satu antum dengarkan ya. Sehingga apa yang disampaikan para ustaz di sini dapat dipahami dengan baik ya. Dapat dimengerti dengan baik. Ya, kalau tidak bisa dipahami, kalau enggak paham, ditanya ustaznya. Misalkan matematika enggak paham, tanyakan pada guru matematika. Nahu juga enggak paham, tanyakan kepada guru nahunya. Iya. Jangan diam-diam aja. Nanti kalau diam-diam aja antum lupa dan semuanya lupa. Dan tidak mau mengerti pelajarannya ya. Harus dimengerti pelajarannya. Baik ya. Anak-anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Prado, paham ya prado ya? Selalu diulang pelajarannya prado ya. Baik. Ya, kita kembali ke buku kita ya, nahu ya. Nahu itu apa tadi saya jelaskan sudah.
Sekarang kita masuk pada isim. Isim juga sudah kita jelaskan. Ya, sekarang kita masuk kepada fi'il. Apa itu fi'il, Ustaz? Fi'il itu apa? Ya. Coba dibuka bukunya halaman 7, ya. Halaman 7. Situ jelaskan fi'il. Fi'il itu apa, Ustaz? Coba kita baca ya sama-sama ya. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu, ya. Kalimat yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu. Itu dia fi'il. Ya. Bedanya dengan isim yang kemarin apa itu? Naufal. Bedanya dengan isim kemarin gimana? Naufal. Isim, kalau isim itu adalah kalimat atau kata yang memiliki arti tetapi tidak disertai dengan waktu, ya. Waktu. Akan tetapi kalau fi'il adalah kata atau kalimat yang memiliki makna atau arti disertai dengan waktu. Ada 3 waktu yang kemarin kita sebutkan, ya. Apa itu, Rapip Ardian? 3 waktu itu adalah masa yang akan datang, masa yang lalu, dan masa sekarang. Itu dia fi'il, berkaitan dengan 3 waktu itu, yang disertai dengan 3 waktu itu. Kalau isim tidak disertai dengan 3 waktu ini, ya. Itu dia fi'il. Faham ya anak-anak Ustaz dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu fi'il, ya. Jadi beda fi'il dan isim itu sangat tipis, ya. Sangat tipis. Ya, bedanya cuman kalau isim tidak disertai dengan waktu, kalau fi'il disertai dengan waktu. Paham sampai di sini? Ya, harus dipahami. Jangan sampai kita berlaju, kita maju, yang telah kita lalui tidak dipahami, ya. Mengerti anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, ya. Semuanya fokus mendengarkan. Baik. Keterangan di sini sebutkan fi'il adalah fi'il dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja atau verb dalam bahasa Inggrisnya. Ya, yaitu setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja. Fi'il pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, ya, baik masa lampau, sekarang atau yang akan datang. Itu dia fi'il. Ya, tadi keterangannya saya sebutkan juga tadi bahwasanya fi'il itu disertai dengan waktu. Ya, baik itu waktu yang akan datang, yang telah lalu, yang telah lampau, atau yang sekarang. Ya, anak-anak Ustaz dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mengenal itu fi'il. Apa itu fi'il sudah. Kemudian tanda-tandanya apa? Kayak isim. Isim memiliki tanda-tanda. Kita sudah kenal itu isim itu apa, ya. Tanda-tandanya misalkan dia diawali dengan alif lam, ya. Diawali dengan huruf jar, itu isim. Ya, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Untuk kali ini kita akan membahas tanda-tanda fi'il. Apa itu tanda-tanda fi'il? Ya, biar kenal kita. Bukan semua yang kita jumpai itu fi'il, tidak. Semua yang kita dapati itu fi'il, tidak. Ya, fi'il itu ada, tidak semuanya. Tertentu-tentu aja dia. Ya, kalau ada tandanya ini berarti dia fi'il. Kalau ada yang ini berarti dia fi'il. Nah, seperti itu ya anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk memudahkan mengenal fi'il bisa diketahui dengan beberapa tanda berikut, yaitu yang pertama apa? Diawali lafaz qad. Ya, diawali lafaz qad. Ya, maksud di sini apa qad di sini Ustaz? Ya, coba dilihat di kita papan tulis kita. Tanda isim yang pertama
Tanda fi'il. Yang pertama diawali lafaz qad. Artinya apa? Sungguh. Diawali lafaz qad artinya sungguh. Ya. Contohnya misalkan qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Contohnya sini qad aflaha. Maka aflaha adalah fi'il. Ya. Setiap kata yang terletak setelah qad maka dia adalah fi'il. Maka dia adalah fi'il, baik itu qad atau laqad. Laqad atau qad itu tanda fi'il. Ya, setelah lafaz qad atau laqad maka dia adalah fi'il. Ya, contoh yang lain misalkan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insan. Laqad khalaqna. Khalaqna sini adalah fi'il. Kenapa? Karena terletak setelah qad atau laqad. Paham? Ini yang pertama. Tanda dari fi'il yang pertama, ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah diawali huruf sin atau akan. Ya, diawali huruf sin atau akan. Yang kedua diawali huruf sin atau sa, artinya akan. Sin atau saufa, sin atau sa artinya akan. Contohnya misalkan sa'arji'u. Sa'arji'u artinya saya akan pulang. Ya, diawali dengan huruf sin atau sa artinya akan. Sa'aqra'u saya akan baca. Ya. Sa'akulu saya akan makan. Sa'anamu saya akan tidur. Ya, itu dia sin. Sa'arji'u. Sin. Ya. Setiap kata atau kalimat yang terletak setelah sin maka dia sudah pasti adalah fi'il, tidak ada isim dan tidak ada juga huruf. Ya, itu dia tanda fi'il yang kedua. Ya, tanda fi'il yang kedua tadi adalah diawali dengan huruf sin. Baik, tanda fi'il yang ketiga. Yang ketiga, diawali huruf saufa. Diawali huruf saufa, artinya akan. Contohnya saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun artinya akan. Ya, di sini timbul pertanyaan sama kita, ya. Ustadz, apa bedanya sin sama saufa? Nah, apa bedanya sin dan saufa? Dua-duanya akan, Ustadz. Bedanya apa gitu? Nah, bedanya kalau sin itu dia akannya di waktu yang dekat. Ya, saya akan pulang. Sa'arji'u ilal baiti. Nah, dia akan pulang 5 menit lagi.
atau setengah jam lagi dia akan pulang, ya. Nah, itu dia sin. Kalau saufa diawali dengan huruf saufa, akan juga artinya saufa arji'u ilal baiti, saya akan pulang. Nah, akannya itu tapi lama, ya, waktu yang lama. Mungkin dia akan pulang ke rumah setelah 2 tahun yang akan datang, dia akan pulang. Saufa arji'u ilal baiti, saya akan pulang 2 tahun yang akan datang. Itu dia tanda yang ketiga, ya, diawali huruf saufa, ya. Jadi sudah jelas ini, ya, bedanya sin dan saufa, ya. Sin dan saufa bedanya apa? Tadi sudah kita jelaskan. Kalau sin itu dia waktunya sedekat-dekat, ya. Kalau saufa waktunya jauh, lama atau jauh dia akan pulang misalkan. Nah, seperti itu dia. Baik. Kemudian tanda yang keempat, ya, diakhiri dengan berakhiran tak ta'nis. Ta'nis atau ta'nis sakinah yang menunjukkan perempuan, berakhiran ta'nis sakinah. Contoh misalkan di sini ja'at Fatimah, ya. Contoh misalkan di sini ja'at Fatimah, ya. Ja'at Fatimah. Ya. Ja'at Fatimah berakhiran ta'nis sakinah. Yang mati menunjukkan perempuan. Taknya mati, dia menunjukkan perempuan. Maka ja'a di sini adalah fi'il. Ya, ja'a di sini adalah fi'il. Ya, kenapa? Karena dia di akhirnya ada ta yang mati menunjukkan perempuan. Contoh misalkan yang lain adalah qalat. Qalat di sini. Qalat Aisyatu misalkan. Ya, Aisyah berkata. Qalat dia fi'il. Kenapa? Karena di akhirnya ada ta yang mati menunjukkan perempuan. Ya. Ta yang mati menunjukkan perempuan. Itu dia tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il yang kita pelajari hari ini adalah 4, ya. Ada 4, ya. Apa saja? Yang pertama tadi adalah diawali dengan huruf qad atau lafaz qad atau laqad, ya. Dia dinamakan fi'il. Misalkan tadi qad aflahal mu'minun dalam surat Mu'minun, ya. Maka aflaha adalah fi'il karena dia terletak setelah qad atau diawali huruf lafaz qad, ya. Kemudian diawali huruf sin. Diawali huruf sin. Sin atau artinya akan, maka dia adalah fi'il. Contohnya misalkan sa'arji'u, sa'ajlisu, saya akan duduk. Sa'akhruju, saya akan keluar. Ya. Sa atau sin, ya. Maka kalau ada antum jumpai sin di awalnya, maka dia adalah fi'il. Ya. Yang ketiga diawali huruf saufa atau akan artinya, ya. Saufa ta'lamun. Saufa ta'malun. Nah, ya. Kalau ada
kalimat kata yang terletak setelah saufa, maka dia adalah fi'il. Kemudian yang terakhir, ada yang keempat, apabila ada di akhirnya ada huruf ta mati dan menunjukkan perempuan, maka dinamakan fi'il. Ya, qalat, darabat, dakhalat, kharajat, qamat. Kayak dalam apa ini? Dalam qomat kita setelah azan. Qad qamatis salah. Qad qamat, qamat. Ya. Kenapa qamat? Berarti dia fi'il. Kenapa? Karena di akhirnya ada huruf ta yang mati menunjukkan perempuan. Shalah kan perempuan kan? Ya, shalah. Karena dia diakhiri ta marbutah, muannas dia kan? Iya. Dan di dalam qad qamatis shalah itu ada dua tanda fi'il. Yang pertama tadi yang di akhirnya ada huruf ta, ta'nis perempuan. Nah, di depannya ada huruf qad atau lafaz qad, maka dia sudah dipastikan adalah fi'il. Ya. Tidak ada lain, tidak isim dan tidak bukan yang lainnya. Ya. Itu dia anak-anak Ustaz dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini kenal ya. Kenal kita apa itu fi'il ya. Pengertiannya sudah kita jelaskan. Kemudian tanda-tandanya juga kita sudah kasih tahu ya. Dan ada di buku antum, Coba antum baca kembali nantinya. Taib. Situ ada keterangannya, coba kita baca catatannya. Yang pertama sin atau sa, artinya akan menunjukkan waktu yang dekat. Nah, sini sudah jelaskan tadinya. Kemudian saufa, akan menunjukkan waktu yang masih lama atau jauh. Ya, tadi ya. Misalnya antum ini merantau, akan pulang ke rumah mungkin 5 tahun yang akan datang. Antum bisa bilang saufa arji'u ilal baiti. Nah, dia akan pulang ke rumahnya tapi 5 tahun yang akan datang. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui fi'il bisa diperoleh melalui 2 cara. Ya, yang pertama dilihat dari artinya menunjukkan kata kerja, seperti yaktubu menulis, yakra'u membaca. Jadi kalau antum sudah tahu artinya berarti dia adalah fi'il. Contoh misalkan yadribu, apa artinya yadribu? Memukul. Nah, memukul. Maka antum sudah pastikan dia adalah fi'il karena kata kerja memukul. Enggak mungkin kan memukul kata benda? Ya, enggak mungkin. Atau antum dapat membaca. Membaca berarti kata kerja. Iya. Itu cara yang pertama. Sudah tahu maknanya. Cara yang kedua, melalui tanda-tanda tersebut. Ya, melalui tanda-tanda yang kita sebutkan di belakang ini, ya. Yang diawali lafaz qad. Kemudian yang diawali huruf sin atau sa, yang artinya akan. Kemudian diawali huruf saufa, kemudian berakhiran yang di akhirnya ada ta ta'nis atau ta yang mati yang menunjukkan perempuan. Itu baru kita tahu dia adalah fi'il. Jadi ada 2 cara, ya. Cara yang pertama mengetahui maknanya. Kalau sudah tahu maknanya berarti dia kata kerja, fi'il. Misalnya yagsilu, mencuci. Fi'il apa isim? Fi'il. Karena dia kata kerja, enggak mungkin mencuci kata benda kan? Iya, melihat. Fi'il karena dia kata benda, kata kerja. Ya, yang kedua caranya gimana? Caranya ya seperti yang di atas tadi ya. Mengetahui tanda-tandanya 4 yang disebutkan dalam buku tanda-tanda fi'il. Iya. Ya, sampai di sini anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu nahwu kita. Ya. Ya.
Kemarin kita bahas fi'il, kemarin kita bahas isim, sekarang kita bahas fi'il. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas huruf. Ya, fi'il sudah jelas anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, tidak ada lagi yang tidak kenal yang namanya fi'il. Ya, fi'il itu kata kerja. Nah, fi'il itu apa? Kata yang memiliki arti yang disertai dengan waktu, itu dia fi'il. Tanda-tandanya juga sudah kita kasih tahu, dan cara mengetahuinya juga kita kasih tahu juga. Ya, anak-anak Ustaz, dipraktekkan coba di rumah. Nanti kalau kita sudah masuk, baru kita belajar praktek nantinya. Nah, ya, barakallahu fikum ya ikhwah, wa jazakumullahu khairan. Insyaallah dapat dipahami. Kalau tidak paham bisa hubungi Ustaz, bisa melalui chat pribadi atau telepon. Insyaallah Ustaz akan jawab. Ya, kalian paham, Ustaz sudah bangga ya. Nah, jadi jangan diam-diam saja, pahamilah apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Baik ya ikhwah. Ya, sebelum kita tutup ya, selalu ikhlaskan niat karena Allah dalam belajar dan fokus mendengarkan, semangat, jangan malas-malas ya. Itu pesan dari Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita kali ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.